Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita dapat bermuwajahah kembali dalam majelis yang penuh berkah ini, insya Allah. Majelis kajian Tafsirul Jalalain. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan kembali membacakan Surat An-Nur ayat 11 sampai dengan ayat 14 insya Allah. Baiklah, mari kita ikuti bersama pembacaan ayat dimaksud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Innal ladzina sak temene wong akeh ja'u kang padha nekakake sapa alladzina bil ifki ing berita bohong, ing kabar goroh. Innal ladzina sak temene wong akeh ja'u kang padha nekakake sapa alladzina bil ifki ing kabar goroh. Usbatun iku golongan, kelompok mingkum kang saking sira kabeh. Jadi ada kelompok atau kumpulan dari beberapa orang. Usbah itu yaitu kelompok yang jamaah minal mukminin. Kelompok dari kumpulan dari orang-orang mukminin. Terhitung mulai dari 3 sampai dengan 40. Itu masuk minal asyrah. Al-usbah itu dihitung minal asyrah ilal arba'in. Sebagaimana yang dijelaskan dalam tafsir Sawi. Jadi kumpulan dari mukminin ada 10 orang sampai 40 orang. Itu namanya usbah. Nah, orang-orang yang menyampaikan berita bohong adalah usbah minkum. Usbatun iku kelompok mingkum kang saking sira kabeh. La tahsabuhu. La tahsabuhu iku aja padha nyono sapa sira kabeh hu ing ifki. La tahsabuhu aja padha nyono hu ing ifki. La tahsabuhu aja padha nyono sapa sira kabeh ayyuhal mukminun hu ing ifki syarran ira aja nyono saran ing Allah lakum keduwe sira kabeh. Bal huwa balik utawi ifki khairun iku luwih bagus lakum keduwe sira kabeh. Jadi kalau ada orang-orang dari kelompok kalian itu menyampaikan berita bohong, kamu dituduh melakukan suatu perzinaan misalnya, dituduh selingkuh misalnya, padahal kamu enggak melakukannya,
sama sekali tidak selingkuh, tidak zina. Loh, beredar berita fitnah. Kamu difitnah berselingkuh dengan Parni misalnya. Nah, ini yang menyebarkan banyak dari kelompok kalian, yaitu ada 10 orang atau lebih sampai 40 orang. Akhirnya viral. Nah, berita bohong itu jangan kamu kira atau kamu anggap suatu keburukan bagi kamu. Justru itu adalah kebaikan bagi kamu. Balwa khairun lakum. Karena kalau kamu sabar mendapatkan fitnah, mendapatkan tuduhan yang gak benar itu, kamu dapat pahala. Ya jurukumullah bihi. Ini artinya apa? Berita itu membawa berkah, justru membawa berkah kepada kamu, karena kamu mendapatkan pahala, karena kamu dituduh selingkuh, dituduh melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah, tapi nyatanya kamu enggak, kamu terus sabar. Nah, ini kamu mendapatkan pahala, dan itu Allah menampakkan kemuliaan kamu. Liduhuri karomatikum alallah wa ta'zimi sya'nikum. Dan Allah memperlihatkan kemuliaan kamu dan mengagungkan derajat kamu. Jadi berita ifki tersebut, sekali lagi, jangan kamu anggap suatu keburukan yang menimpa diri kamu. Justru merupakan hal yang baik bagi kamu. Balwa khairun lakum. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Likulli mri'in iku tetep kedue saben-saben wong suwiji minhum kang saking Usbah yang membawa berita bohong tadi, ma utai perkara iktasaba kang lakoni sapa kulum riin ing ma minal ismi nyatane ma minal ismi nyatane dosa. Jadi orang-orang yang ikut serta menyampaikan berita bohong, memviralkan berita-berita bohong tadi, itu masing-masing mendapatkan dosanya. Dosa menyebarkan berita bohong tadi. Likulli mri'in minhum maktasaba minal itsm. Makanya hati-hati kalau ada berita-berita bohong. Parno selingkuh sama Parni, viral di WhatsApp. Terus kamu teruskan, ikut meneruskan. Sementara itu berita fitnah, bohong. Hanya untuk memfitnah seseorang dari kalian. Kamu ikut menyebarkan, ikut meneruskan. Nah, ini kamu ikut dapat jatah dosanya juga. Likulli mri'in minhum maktasaba minal itsm. Jadi yang memberitakan itu mendapat dosa. Dosanya menyebarkan berita bohong tadi. Makanya hati-hati, zamannya sekarang sudah zamannya WhatsApp. Kalau kamu dapat masukan WhatsApp, mendingan kamu hapus aja, nggak usah dilanjutkan. Untuk menghindar atau untuk supaya kamu selamat dari dari ikut serta mendapatkan dosa. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Waladzi lan utawi wong tawalla kang nguasani sapa alladzi kibrahu ing gedene ifki
Waladhi utawi lan utawi wong tawalla kang nguwasani sapa alladzi kibrahu ing dosane ing gedene ifki minhum saking Usbah. Jadi orang yang pertama kali maksudnya, orang yang pertama kali memberitakan berita bohong tadi. Parno sama Parni selingkuh. Ini kisah ini, ayat ini ceritanya asbabun nuzulnya yaitu tuduhan selingkuh diarahkan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sofwan ini sahabatnya Rasulullah yang bertugas untuk mengecek lokasi posko-posko setelah perang selesai. Di zaman dulu ketika ada perang antara kafirin, musyrikin, munafikin menyerang orang-orang mukmin, menyerang Rasulullah bersama para sahabatnya, terjadilah perang. Nah, setelah perang selesai, ini ada salah satu seorang sahabat yang ditugaskan untuk mengecek lokasi tempat posko-posko atau tenda-tenda untuk jaga-jaganya para pasukan mukminin mukminat. Nah, begitu sahabat Sofwan mengecek lokasi, ketemu ada Sayyidah Aisyah belum ikut pulang juga, masih ketinggalan di lokasi, belum pulang. Sampai akhirnya sahabat Sofwan itu tadi tarjih, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya itu yang diucapkan Sayyidina Sofwan. Kemudian Sayyidatuna Aisyah dipersilakan untuk naik onta kendaraan menuju ke Madinah. Dan sahabat Sofwan mengawal ketat, tidak mepet-mepet, dari kejauhan mengawal, mengantarkan Sayyidatuna Aisyah sampai ke Madinah. Sampai Madinah, sahabat Sofwan difitnah selingkuh sama Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah dituduh, disebar fitnah. Aisyah binti Abi Bakar Siddiq, zaujatu Rasulullah, ini selingkuh sama Sofwan. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Menyebar berita ini. Ada Usbah atau kelompok-kelompok mukminin mukminat ikut juga menyebarkan berita ini. Berita ifki itu namanya, bohong itu. Sahabat Sofwan sama sekali enggak bertindak apa-apa, dia hanya tarjih ketika melihat ada Sayyidah Aisyah masih di lokasi posko penjagaan pasukan mukminin mukminat. Hanya tarjih inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hanya gitu ucapannya. Ya enggak apa-apa, enggak nyentuh-nyentuh, enggak nyenggol-nyenggol, enggak nyolek-nyolek. Langsung dipersilakan menuju ke Madinah. Said Sofwan juga hanya mengawal dari kejauhan. Sampai Madinah dituduh, diberitakan Sofwan sama Sayyidatuna Aisyah selingkuh. Na'udzubillahi min dzalik. Ini terjadi, itu namanya ifki. Nah, orang-orang yang menyampaikan berita ifki itu, kalian jangan anggap itu suatu berita ifki tadi suatu hal yang saran bagi kamu, itu bukan. Justru itu menjadikan hal yang baik bagi kamu, yaitu sahabat Sofwan, Sayyidah Aisyah itu justru mendapatkan pahala. Pahalanya apa? Kalau dia sabar.
Sabar tidak tidak kemudian emosi atau marah-marah karena dia tidak melakukannya, tidak melakukan tindakan itu. Sementara setiap orang yang menyebarkan berita itu mendapatkan dosanya berita tersebut. Waladzi tawalla kibra minhum, sementara orang yang pertama kali yang menyebarkan atau yang menguasai berita ifki tersebut, namanya berita yang ifki, orang yang menguasai dosa besarnya dari musbah tersebut, lahu azabun azim, lahu ikut tetap kedui alladzi azabun utawi siksa azimun kang agung. Jadi orang yang pertama kali menyebarkan ifki tersebut mendapatkan dosa yang besar, mendapatkan siksa azabun, siksa yang agung besok di akhirat. Wa huwa annar, yaitu neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin laula itsami'tumuhu ba'yata. Nah ini laulanya tahdid, halla ba'yata itsami'tumuhu ing dalem tetkalane padha krungu sapa sira kabeh ing ifki. Itsami'tumuhu ing dalem tetkalane padha krungu sapa sira kabeh hu ing ifki dhanna nyono sapa al mukminuna pira-pira wong mukmin lanang wal mukminatu lan pira-pira wong mukmin wadon bi anfusihim ing pira-pira awak dhewene mukminin mukminat nyana utawa nganggep yakin gitu loh. Laula itsami'tumuhu mbok yata ing dalem tetkalane padha krungu sapa sira kabeh ing ifki dana nyana atau yakin kona sapa al mukminuna pira-pira wong mukmin lanang wal mukminatu lan pira-pira wong mukmin wadon nyana utawa yakin bi anfusihim ing pira-pira awak dhewene mukminin mukminat khairan ing bagus. Artinya apa? Ketika kita sebagai mukminin mukminat mendengar atau mendapat informasi berita ifki, itu sebaiknya kita husnudzon, yakin gitu loh. Yakin bahwa berita itu adalah suatu kebohongan. Kamu jangan ikut menyebarkan berita itu. Kamu anggap di antara satu dengan yang lain sesama orang mukmin, kamu supaya husnudzon kepada mukminin mukminat yang lain. Jangan kemudian kamu ikut, wah kalau gitu dia itu jahat ya, dia itu selingkuh ya. Nah itu namanya kamu akhirnya menuduh orang yang difitnah tadi jelek. Jangan, caranya kamu supaya husnudzon, supaya menganggap antara kita mukminin mukminat adalah orang-orang baik. Wa qalu lan padha ngucap sapa al mukminun al mukminat hada ing pengucap hada ifkum mubin. Hada utawi iki ifki iki berita goroh, kabar goroh. Ifkun iku
goroh mubinun kang nyata. Jadi ketika kita mendengar informasi atau berita ifki, Parno selingkuh sama Parni misalnya, kamu dapat berita gitu, padahal Parno itu Gus, Parni itu Ning loh, anak solih, anak solihah, kok dituduh, diberitakan selingkuh. Nah ini caranya gimana kita menyikapi berita itu? Kamu supaya husnudzon pada Parno, pada Parni tadi. Parno itu Gus, Parni itu Ning, nggak mungkin, mustahil. Parno itu orang mukmin, orang Parni mukminah kok, orang takwa Allah, taat Rasulullah, orang baik, birrul waliden, orang solih solihah, enggak. Terus kamu bilang apa? Hadza ifkum mubin. Ini berita bohong nih, bohong besar nih, bohong nyata nih. Nah ini untuk menepis berita ifki tadi, kamu supaya apa nggih, tidak ikut terlibat dalam pemberitaan itu. Kamu husnudzan sama orang yang difitnah, yang diberitakan, kemudian kamu bilang hadza ifkum mubin. Ini caranya ketika kita mendengarkan berita atau mendapatkan informasi berita ifki. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Laula ja'u mbok yo ta padha nekakno sapa Usbah, orang-orang yang memberitakan berita ifki tadi, alaihi ing atase ifki, nekakno bi arbaati syuhada ing papat pira-pira saksi. Jadi ini suatu tuntutan bagi mereka yang menyebarkan berita ifki tersebut, hendaknya mendatangkan 4 orang saksi biar baati syuhada terhadap berita yang disampaikannya tadi. Kailam yaktu mongko lamun ora bisa nekakake sapa Usbah ini, laula ja'u mbok ya ta padha nekakake sapa Usbah alai ing atase ifki bi arbaati syuhada ing papat pira-pira saksi. Wa ilam yaktu mongko lamun ora bisa nekakake sapa Usbah bisuadai ing pira-pira saksi, faulaika mongko utawi ika Usbah indallahi indalem ngersane Allah, indalem hukumi Gusti Allah, fi hukmihi hum ya ulaika al-kadibun, iku pira-pira wong sing goroh. Al-kadibuna iku pira-pira wong sing goroh. Jadi perlu dipahami bahwasanya orang-orang yang menyampaikan berita ifki, misalnya Parno selingkuh sama Parni, nah padahal dia nggak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Nah ini gimana? Ini tuntutannya menurut penjelasan dalam ayat ini, orang-orang yang menyampaikan berita ifki tadi harus mendatangkan 4 orang saksi terhadap pemberitaannya tersebut. Fa'ilam yaktu bisyuhada, kemudian manakala mereka tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi atas pemberitaannya tersebut, maka mereka itu adalah fa'ulaika indallah humul kadibun. Hukumnya mereka
menurut pandangan Allah adalah orang-orang yang bohong. Humul kadhibun, na'udzubillahi min dzalik. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirati lamassakum fima afattum fihi adzabun adzim. Walaula fadlullah, lan lamun ora utawi anugerah Allah iku maujud alaikum ing atase sira kabeh, wa rahmatuhu lan kasih sayange Allah, kawelasane Allah, fid dunya ing dalem donya wal akhirati lan ing dalem akhirat, lamassakum mongko yekti ngepok utawa nyentuh, mongko yekti mekenani kum ing sira kabeh bima ing dalem perkara afattum, bima ing dalem perkara bisa babihi afattum kang padha mancing bima ing dalem perkara afattum kang padha mancing sapa sira kabeh fihi sebab ma, fihi bisababihi sebab ma, sebab kamu menyampaikan berita bohong tadi loh. Adapun adim apa siksa adimun kang agung. Adapun apa siksa adimun kang agung. Jadi seandainya tidak ada fadlun minallah, tidak ada rahmatun minallah terhadap kalian, alaikum, di dunia dan di akhirat, tentu sudah menyentuh atau menimpa kalian semua terhadap apa-apa yang kalian masuk di dalamnya, yaitu kalian tadi menyampaikan berita ifki, kamu ikut memberitakan, menyebar berita-berita tersebut. Sebab itu tentu dapat siksa yang berat, azabun adzim, manakala tidak ada fadlun minallah, enggak ada rahmatun minallah, tentu siksa yang berat, siksa yang agung tentu menimpa pada kalian fid dunya wal akhirah. Nah, ketika ini Allah memberikan anugerah, memberikan fadlun, memberikan rahmat, maka itu azabun adzim tidak langsung menimpa kamu. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin istalaqqunahu bi alsinatikum, istalaqaunahu ing dalem tetkalane padha numibaake utawa ngriwayatake, nyeritakake sapa sira kabeh ing ifki bi alsinatikum kelawan pira-pira cangkem ira kabeh, wa taquluna lan padha ngucap sapa sira kabeh bi afwahikum kelawan pira-pira cangkem ira kabeh ma ing perkara laisa kang ora ana lakum iku tetep kedue sira kabeh bi kelawan mah ilmun apa ilmu. Kamu enggak tahu kok ikut-ikutan menyebarkan berita FG. Kamu seneng kemudian saling cerita di kalangan kelompok kamu. Kamu berita-beritakan Parno sama Parni selingkuh misalnya. Padahal kamu enggak punya ilmu, artinya enggak tahu loh.
nggak tahu apa itu benar terjadi apa enggak. Wa tahsabunahu lan padha nyono sapa sira kabeh hu ing ma yaitu ifki sira nyono sira anggap hayinan ing asar ing perkara kang sepele la isma fihi. Kamu anggap itu omong-omongan gak ada resiko dosanya. Wahwa hale utawi ma indallahi indalem ngersane Gusti Allah indalem hukumi Gusti Allah azimun iku agung. Padahal berita FK itu sangat besar menurut pandangan Allah. Maka sekali lagi ketika terjadi berita-berita FK ini kamu jangan ikut serta. Na'udzubillahi min dzalik. Tsumma qala wallahu a'lamu bissawab. Ilahuna nahtatim bil handalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.